Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Mirza Bedria Putri, mahasiswa dari Universitas Dr. Subandi. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu hari ini? Baik, sebelum saya mulai, saya ingin berterima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir pada pagi hari ini. Hari ini saya akan melakukan edukasi tentang badai pasir, di mana edukasi saya ini tentang dampak serta langkah-langkah perlindungannya. Nah, untuk yang pertama Bapak Ibu, saya akan menjelaskan tentang pengertian badai pasir ini. Badai pasir adalah fenomena cuaca yang ditandai dengan angin kencang yang mengangkat pasir debu dari permukaan tanah ke atmosfer, membentuk awan pasir yang bergejolak dan dapat bergerak jauh. Badai pasir ini biasanya terjadi di daerah kering, semi kering, dan dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti angin kencang akibat badai petir, gradasi tekanan yang kuat, atau aktivitas manusia yang menyebabkan lahan menjadi kering. Nah, Bapak Ibu, pertanyaan saya, di kawasan sini termasuk kering atau lembab tanahnya? Kering. Oke, baik. Selanjutnya. Nah, selanjutnya ini untuk dampak badai pasir. Yang pertama itu dampak pada lingkungan. Badai pasir dapat merusak vegetasi, menyebabkan polutan, dan mengubah lanskap. Yang kedua, dampak pada kesehatan, yaitu partikel pasir atau debu yang terhirup dapat menyebabkan masalah pernapasan iritasi mata dan masalah kesehatan lainnya. Yang ketiga, aktivitas manusia. Badai pasir dapat mengganggu transportasi, menghentikan aktivitas pertanian, dan menyebabkan kerugian ekonomi. Saya lihat di kawasan sini kan dominannya itu petani ya Bu. Jadi ketika ada dampak badai pasir ini, ya dampaknya seperti ketiga ini, lingkungan, kesehatan, serta aktivitas manusia. Untuk yang selanjutnya ada kerusakan infrastruktur, yaitu debu dan pasir dapat merusak bangunan, jalan, dan infrastruktur lainnya, membantu membutuhkan daya perbaikan yang besar. Yang terakhir, dampaknya yaitu perubahan pola cuaca. Badai pasir dapat mempengaruhi pola cuaca lokal dan regional seperti curah hujan serta suhu. Nah, untuk pencegahannya nih dan mitigasinya bagaimana? Untuk yang pertama ada reboisasi serta vegetasi, yaitu menanam pohon dan tanaman dapat membantu menahan tanah agar tidak mudah terbawa angin. Yang kedua, pengelolaan lahan berkelanjutan, menerapkan praktik pengelolaan lahan yang baik serta rotasi tanaman yang teknik konservasi tanah. Lalu yang selanjutnya ada pengendalian dan pengembalaan, mengatur area pengembalaan hewan ternak agar tidak rusak vegetasi dan menyebabkan erosi tanah. Yang keempat ada penyediaan air yang berkelanjutan, mengelola sumber daya air secara bijaksana untuk mencegah kekeringan. Yang kelima ada sistem peringatan dini, mengembangkan dan menerapkan sistem peringatan dini yang efektif untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Yang keenam ada perlindungan diri, yaitu mempersiapkan perlindungan diri saat badai pasir terjadi seperti penggunaan masker, kacamata, dan lain-lain. Dan untuk yang terakhir harus ada peraturan dan kebijakan, di mana penerapan peraturan dan kebijakan yang mendukung upaya pencegahan dan mitigasi badai pasir tersebut. Nah, kan kadang Bapak Ibu suka mendengar nih, badai pasir, badai debu. Mungkin Bapak Ibu bertanya, apa sih perbedaan dari keduanya? Untuk perbedaannya, yaitu meskipun sering digunakan secara bergantian, badai debu lebih mengacu pada fenomena yang melibatkan partikel debu yang lebih halus, sementara badai pasir melibatkan partikel pasir yang lebih besar. Nah, contohnya jika ada erupsi gunung itu apakah masuk ke badai pasir atau badai debu sih? Itu masuk ke badai pasir. Nah, untuk persamaannya, badai debu dan badai pasir adalah fenomena cuaca yang serupa. Keduanya melibatkan angin kencang yang mengangkat partikel tanah ke udara. Nah, untuk selanjutnya nih, jenis-jenis apa saja sih badai pasir itu? Untuk yang pertama ada tiupan debu atau blowing blooms. Ini adalah jenis badai pasir yang paling umum terjadi ketika angin kencang mengangkat partikel debu dan pasir dari permukaan tanah dan membawanya dalam jarak yang cukup jauh. Yang kedua ada kabut debu. Kabut debu terjadi ketika partikel debu dan pasir terangkat ke udara dalam jumlah yang lebih kecil dibandingkan dengan tiupan debu yang menciptakan kondisi berkabut. Nah, untuk yang ketiga yaitu pusaran debu. Pusaran debu adalah balon udara yang berputar dan mengangkat debu dalam permukaan tanah membentuk pusaran yang terlihat seperti angin bumi kecil. Nah, selain ada dampak negatifnya Bapak Ibu, badai pasir ini juga memiliki dampak positif nih. Yaitu untuk yang pertama ada pertempuran tanah dan laut, yang kedua perubahan garis pantai, yang ketiga
peran dalam siklus air. Yang keempat, keseimbangan ekosistem. Yang kelima, membantu pembentukan hujan. Serta yang keenam, nutrisi yang terpenting untuk kehidupan laut. Jadi selain ada dampak negatif, badai pasir ini juga memiliki dampak positif bagi tanah serta ekosistem pada kehidupan laut serta nutrisi untuk kehidupan tanah serta laut. Nah, untuk kesimpulannya Bapak Ibu, badai pasir ini terjadi ketika angin kencang mengangkat partikel pasir dan debu dari permukaan tanah kering, membentuk awan pasir yang bergerak dan mengurangi jarak pandang. Kondisi tanah kering dan angin kencang adalah faktor utama penyebab badai pasir, terutama di wilayah arid atau semi arid. Nah, badai pasir ini bisa terjadi secara tiba-tiba dan berlangsung dalam waktu yang bervariasi, mulai dari beberapa menit hingga beberapa bulan. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan tentang badai pasir yang sudah saya paparkan. Jika ada yang ditanyakan, mohon angkat tangan Bapak Ibu. Ya, silakan. Ini Mbak, tadi kan dijelaskan ada arid dan semi arid. Itu maksudnya wilayahnya bagaimana ya? Baik, terima kasih ya Bu pertanyaannya. Saya tampung. Mungkin ada yang ditanyakan lagi? Baik, tidak ada ya. Saya jawab terlebih dahulu pertanyaan dari Ibu. Siapa tadi? Ibu Dila. Ibu Dila. Nah, ada pertanyaan dari sini. Apa sih wilayah arid dan semi arid itu? Wilayah arid dan semi arid itu merupakan wilayah yang jarang ada hujan atau bisa disebut kemarau. Jadi wilayah ini sangat minim sekali hujan turun. Begitu Bu. Ya. Apakah dipahami? Ya. Mungkin ada pertanyaan lagi. Baik, jika tidak ada yang ditanyakan lagi Bapak Ibu, saya mempunyai poster. Saya akan berikan kepada Bapak Ibu. Itu bisa dibaca untuk mengingat materi kita hari ini. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Jika tidak ada yang ditanyakan lagi, saya izin menyelesaikan acara ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.